Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma assalatu ma'a salamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karya Syekhul Islam, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita kan terakhir sudah membahas tentang tawassul yang terlarang. Ya, kalau tawassul yang dibolehkan ada 3. Pertama, tawassul dengan amal dengan nama-nama dan sifat Allah. Kedua, tawassul dengan amal soleh. Lalu ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, itu tawassul yang diperbolehkan. Nah, berarti kalau ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, terlarang ya. Nah, tawassul yang terlarang berarti kebalikan dari ini. Di antaranya tawassul dengan berdoa kepada orang mati, meminta kepada orang mati. Nah, ini. Dan termasuk tawassul yang terlarang pada pertemuan sebelumnya yaitu tawassul dengan kedudukan Rasul. Tawassul dengan kedudukan Rasul ini terlarang. Termasuk terlarang karena tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi. Sedangkan para sahabat Nabi adalah orang yang paling semangat dalam mengejar kebaikan. Seandainya itu kebaikan, seandainya tawassul dengan kedudukan Rasul adalah kebaikan, tentu para sahabat akan segera melakukannya. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat itu adalah orang bersegera dalam kebaikan. Seandainya suatu perbuatan itu baik, maka para sahabat pasti lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, apa yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi itu adalah bid'ah, perkara baru dalam agama. Karena apa? Kalau memang perbuatan itu baik, bagus, tentu para sahabat lebih dahulu mengerjakannya daripada kita atau daripada orang-orang setelah mereka. Nah, ini Bapak. Jadi tawassul dengan kedudukan Rasul ini perkara baru yang tidak disyariatkan. Nah, yang disyariatkan tawassul dengan kecintaan kita kepada Rasul. Kecintaan kita kepada Rasul namanya apa ini? Amal soleh kan? Ya, ibadah. Nah, tawassul dengan amal soleh boleh tidak? Boleh. Sudah kita bahas itu, termasuk yang disepakati. Ya, misalkan begini, ya Allah, karena kecintaanku kepada Rasulmu, maka sembuhkanlah aku. Boleh tidak? Boleh. Karena kecintaanku kepada Rasulmu, kecintaanku kepada Rasulmu, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu, ya Allah, karena kedudukan Rasulmu yang mulia, sembuhkanlah aku. Di sini kedudukan. Nah, yang seperti ini tidak ada perintahnya, contohnya, maka terlarang. Nah, ketika kita katakan tidak disyariatkan tawassul dengan kedudukan Rasul, bukan artinya kita mengingkari kedudukan Rasul. Karena orang yang mengingkari kedudukan Rasul itu sudah melakukan suatu dosa yang besar, bukan muslim ya, kafir ya kan, yang mengingkari kedudukan Rasul kan. Makanya ketika kita katakan tidak boleh tawassul dengan kedudukan Rasul, bukan berarti kita mengingkari kedudukan Rasul. Rasul punya kedudukan, bahkan kedudukannya mulia. Ya, kita tidak mengingkari itu. Yang kita ingkari tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan kedudukan beliau. Nah, kenapa seperti ini kita tidak disyaratkan? Karena tidak ada contohnya, itu aja. Nah, itu Bapak ya, dan sudah kita bahas pembahasan tentang itu. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga apakah doa membutuhkan perantara dari manusia? Jawabannya apa? Tidak butuh ya. Jadi ya tadi seperti misalnya, ya Allah,
lewat perantara hambamu yang soleh, wali fulan, nabi fulan, ampunlah aku. Nah, nggak perlu seperti ini. Ini tidak ada contohnya. Lalu terakhir pembahasan kita, hal yajuzu talabud du'a'i minal ahya, apakah boleh meminta didoakan oleh orang yang masih hidup? Jawabannya apa? Boleh. Meminta didoakan oleh orang yang masih hidup boleh. Lal amwat, bukan orang yang sudah mati. Kalau orang sudah mati itu terlarang, ya. Yang boleh hanya orang yang masih hidup, ya. Dan di sini sudah kita bahas dalilnya, yaitu hadis dalam hadis sahih, kisah seorang pria buta yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pria buta ini meminta kepada Nabi agar apa? Berdoa kepada Allah supaya butanya hilang, supaya dia bisa melihat. Nah, ini Bapak. Nah, di sini pria buta tersebut meminta kepada Nabi, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku yang buta. Nah, Rasulullah masih hidup nggak? Hidup kan? Nah, berarti yang seperti ini disyariatkan, diizinkan. Yang tidak boleh itu kalau beliau sudah meninggal, mendatangi kuburnya, lalu meminta-minta, wahai Nabi doakan saya, wahai Nabi tolong saya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan itu sarana menuju syirik, ya. Bahkan bisa syirik juga itu. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, pertanyaan keempat, ya. 1, 2, 3, 4, ya. As-su'alu rabi', pertanyaan keempat. Ma hiya wasitatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Apa tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, apa tugasnya? Al-jawab, jawabannya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tabligh. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan wahyu, ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, dalam surat Al-Maidah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu sampaikanlah wahyu yang Allah berikan, maksudnya begitu. Nah, ini tugas Rasul, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga pernah bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah aku. Jawaban liqauli sahabah, beliau mengucapkan ya Allah saksikanlah. Ini sebagai jawaban terhadap perkataan para sahabat, nashhadu annaka qad ballagta. Kami bersaksi wahai Rasul, engkau sudah menyampaikan wahyu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini Bapak, ini menunjukkan sekali lagi tugas Rasul cuma menyampaikan, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan keberuntungan, tidak memberikan rezeki. Maka inilah yang perlu kita yakini. Rasul nggak bisa memberikan hidayah. Rasul cuman mengarahkan saja. Apakah orang yang dapat hidayah atau tidak? Rasul tidak bisa. Nah, kalau Rasul saya tidak bisa, apalagi kita, ya. Kita lemah, Bapak, ya. Rasul itu orang yang akhlaknya mulia nggak? Fasih tidak berbicara? Ya, nggak ada orang yang sefasih Rasulullah. Dan nggak ada orang yang akhlaknya lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi walaupun begitu, Bapak, pamannya, beberapa orang kerabatnya ternyata tidak mau beriman, kafir, memusuhi beliau. Bahkan Abu Thalib, paman dekat beliau, yang membela beliau, tetap saja beliau tidak beriman. Padahal tahu keponakannya itu Nabi. Itu menunjukkan bahwa namanya hidayah itu nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan kecerdasan seorang atau fasihnya seorang dalam menyampaikan penjelasan. Kita kadang udah menyampaikan penjelasan dengan rapi, dengan apa, dengan ilmiah. Tapi kalau orang belum diberikan daya, ya nggak terima. Mau kita sampaikan ini kamu tahu nggak dalilnya 1000 dalil, ratusan puluhan. Kalau belum diberi daya, ya begitu aja, biasa aja. Ya nggak akan. Nah, itu Bapak. Jadi dari sini hendaknya kita tahu diri, ya. Kalau misalkan kita udah berusaha nasihati seorang lalu nggak juga sadar, ya ketahuilah hidayah bukan tangan kita, di tangan Allah.
Tapi kita juga tetap berusaha menyampaikan nasihat ilmu. Ya minimal nyampe. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah urusan dia dengan Allah. Yang kita inginkan tersebar ilmu, Pak ya. Pertama, kita dapat pahala walaupun orang tidak terima. Ketika nyampaikan ini saja, nyampaikan ayat hadis, itu saja udah dapat pahala. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun, sampaikanlah. Ini perintah bukan? Sedangkan hukum asal perintah Nabi wajib, Bapak ya. Maka kalau kita tahu satu ayat, sampaikan kepada yang lain. Kita tahu satu hadis, sampaikan kepada yang lain. Dengan ilmu tersebar, ya mudah-mudahan kebodohan akan apa ya? Kita harus semangat nih menyebarkan ilmu kepada siapapun yang bisa kita jangkau. Apalagi zaman sekarang, kita bisa menjangkau dunia dengan sekali lewat Facebook kah, lewat Twitter, lewat Instagram. Sekarang ini dakwah itu nggak bisa dibatasi, Bapak. Kalaupun dakwah kita dibatas tempat ini, kita bisa tempat lain. Nggak bisa di dunia nyata, bisa dunia maya. Jadi susah kalau orang membendung istilahnya dakwah, Bapak. Jadi misalkan di beberapa tempat dakwah tauhid itu dibatasi, bukan dibatasi, bahkan dilarang, cekal dan semacamnya. Namun apakah dakwahnya berhenti, mati? Enggak, tetap nyebar. Dan dari mana? Dari misalkan siaran offline, online, atau dari istilahnya dunia maya. Dengan itu tersebar, akhirnya ada orang yang dapat hidayah. Akhirnya dengan sendirinya seketika makin banyak orang yang dapat hidayah, yang tadinya terlarang jadi diperbolehkan. Nah ini ya, jadi kita mudah. Kalau sekarang dakwah mudah, tidak seperti zaman dulu. Kalau kita zaman dulu nih, dicekal satu daerah, ya sudah. Gimana mau nyari daerah lain, cari-cari lagi. Dan itu butuh keikhlasan dan kesabaran ya. Kadang kalau dai-nya tidak ikhlas, tidak sabar, dicekal satu daerah, udahlah, nggak usah lah, bisa dakwah lagi. Nah, seperti itu Bapak ya. Ada seorang ustadz yang lumayan senior, dia diundang di suatu daerah di Indonesia, ternyata dilarang, padahal sudah diumumkan, tablik akbar atau apapun udah diumumkan. Akhirnya apa? Karena udah dilarang, di masjid besar, yang datang pun udah banyak. Akhirnya apa? Cari masjid lain nggak dapat. Ustadz ini dari luar kota, luar pulau, bayangkan, ke suatu pulau nggak dapat tempat, dibatalkan sepihak oleh pihak ya, mungkin tekanan dari beberapa orang kan. Kalau pengurus masjid ini ya sebenarnya netral, tapi karena ada tekanan, udah kami batalkan Ustadz. Akhirnya apa? Ustadz ini udah datang ke daerah itu, maka Ustadz ini berdakwahnya di sawah. Di sawah, bukan di masjid, bayangkan. Nggak boleh di masjid, ke sawah. Bisa taklim. Kan nggak terlarang. Ya artinya lahan dakwah itu luas. Ya tinggal kita manfaatkan. Kita niatkan pertama dalam rangka kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Sebenarnya ketika kita menyaksikan ada saudara kaum muslimin yang terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam bid'ah, dalam maksiat, sebenarnya kita kasihan. Ya tidak? Ya kan? Ya nanti kan ibaratnya sama seperti Bapak, kalau kita bayangkan, kita berumpamakan kita di sini di samping ada jurang, lalu kita menyaksikan ada orang berjalan ke jurang. Kalau kita sayang kepada dia, apa yang kita lakukan? Diingatkan, jangan. Walaupun orang itu akan marah, kamu ini ngatur-ngatur saya. Padahal kita kan sayang sama dia kan? Tapi dianya begitu. Nah, ibaratnya begitu. Ada di antara kaum muslimin terjatuh dalam syirik kecil, syirik besar, terjatuh dalam bid'ah, dalam maksiat. Kita mengingatkan mereka karena sayang kan, bukan karena benci. Ya, makanya itulah. Jadi kita butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran, sebarkan ilmu, sebarkan dakwah. Mudah-mudahan ada di antara saudara-saudara kita seiman yang bisa merasakan manisnya ilmu yang kita membahas ini. Nah, kita lanjut Bapak. Jadi, apa tugas Rasul? Tugasnya cuma nyampaikan. Ya. Ini Rasul, begitu juga kita. Tugas kita cuma nyampaikan, bukan memaksakan. Maka tidak boleh kita memaksakan pendapat atau apapun kepada orang
lain. Jangankan kepada saudara seiman, kepada orang kafir saja tidak boleh kita memaksakan. Oh, kamu harus, nggak boleh ya. Nah itu Bapak, itu pertanyaan keempat. Nah sekarang pertanyaan kelima. As-su'alul khamis, pertanyaan kelima. Mimman natlubu syafa'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kita meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pada siapa? Ya, Rasul punya syafaat tidak? Punya. Nah, kalau kita ingin dapat syafaat Rasul, mintanya kepada siapa? Nah, kata Syekh Al-Jawab, natlubu syafa'atar rasuli minallah. Kita meminta syafaat Rasul dari Allah, kepada Allah, bukan kepada Rasul. Walaupun kita tahu Rasul memberikan syafaat, tapi mintanya bukan kepada Rasul, tapi kepada Allah. Ya, Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah seluruh syafaat. Syafaat Rasul, syafaat dari orang soleh, syafaat dari orang mati syahid, syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat. Semua ini pada hakikatnya milik Allah. Maka kalau kita tahu pemilik syafaat Allah, berarti kita mintanya pada Allah. Walaupun Allah mengizinkan nih, Rasul berikan syafaat kepada dia. Nih, orang soleh berikan syafaat kepada dia. Allah izinkan kan? Ya, tapi sekali lagi Allah lah pemiliknya. Jadi kalau kita minta syafaat, minta kepada pemiliknya, ya, bukan kepada Rasul dan semacamnya. Ini dalil pertama dalam surat Az-Zumar. Lalu dalil dari hadis di sini kata Syekh, wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabi an yaqul Allahumma syaffi'hu fi hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, seorang sahabatnya, untuk mengucapkan, ya Allah, jadikanlah syafaat Rasul kepadaku. Berikanlah Rasul kesempatan untuk memberikan syafaat kepadaku. Lihat tuh. Jadi orangnya, Nabi nyuruh sahabat, wahai sahabatku, berdoalah ya Allah, berikanlah kesempatan kepada Rasul untuk memberikan. Nah itu. Rasul tidak berkata kepada sahabatnya, kamu pengen syafaat saya, minta kepada saya. Nah. Tapi ya Allah. Allah kan? Berikanlah kesempatan kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepadaku. Nah itu Bapak. Itu menunjukkan syafaat itu milik Allah. Maka kalau kita ingin dapatkan syafaat, mintalah pada Allah. Itu dalil dari hadis riwayat Tirmidzi. Lalu dalil berikutnya, Syekh menyebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, rawahu Muslim. Sesungguhnya aku telah menyembunyikan doaku sebagai syafaat di hari kiamat bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Lihatlah, syafaat itu, Nabi menyatakan syafaat Nabi itu bagi orang yang apa? Mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Ini menunjukkan bahwa Pak, yang berhak menerima syafaat hanya orang mengesahkan Allah. Jadi ketika seorang menyekutukan Allah dengan siapapun, termasuk dengan Nabi dan Rasul, maka dia tidak berhak dapat syafaat. Syafaat hanya bagi orang yang mengesahkan Allah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjut. As-su'alus sadis, pertanyaan ke-6. Hal natlubu syafa'ata minal ahya? Apakah kita boleh minta syafaat kepada orang yang masih hidup? Bisa tidak? Syafaat kepada orang masih hidup? Bisa Bapak? Gimana nih? Syafaat. Syafaat artinya apa sih? Syafaat artinya pembelaan, ya istilahnya gitu. Kalau syafaat di hari kiamat jelas lah. Kita kan butuh pembelaan dari Rasul apa? Kita mintanya kepada Allah kan? Ya kan? Nah, tapi kalau syafaat kepada orang hidup, maksudnya syafaat di dunia ya.
Apa jawabannya? Al-jawab natlubu syafa'ata minal ahya fi umurid dunya. Kita boleh minta syafaat kepada orang hidup dalam urusan dunia. Itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, ay nasibun min wizriha." Surah An-Nisa. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia dapat bagian dari kebaikan tersebut. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka dia dapat jatah keburukan tersebut. Nah, ini artinya apa, Bapak? Kita baca lagi hadisnya. Itu kan ayat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Sahihun rawahu Abu Daud. Berilah syafaat, saling berilah syafaat, niscaya kalian dapat pahala. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Nah, begitu juga kalau pekerja, seorang pekerja misalkan dia terkenal khianat, terkial, nggak disiplin apa. Lalu saya ingin dia kembali lagi. Ini syafaat yang salah. Kalau saya memberikan syafaat seperti ini, dosa. Jelas Bapak ya? Jadi namanya syafaat, atau istilah kalau sekarang tuh rekomendasi, Bapak. Kadang kita mau ini nih, ada orang mau kuliah atau SKCK. Ini lihat tuh. Kan SKCK kan harus jelas orangnya baik kan. Kalau misalkan saya sebagai petugas tahu orang ini nggak layak diberikan SKCK, lalu saya nyatakan baik, dosa ini. Tapi kalau orang ini layak, saya berikan, saya berpahala. Ternyata misalkan orang yang minta SKCK ini, saya lihat orangnya kelakuannya baik, saya berikan. Nah, dia diterima di tempat pekerjaan, saya dapat pahalanya juga. Nah, ini namanya apa? Syafaat. Ya, ini syafaat di dunia, Bapak ya. Kita cuma bisa di dunia, di akhirat kita nggak bisa. Ya. Jadi kita minta syafaat kepada orang yang masih hidup dalam urusan dunia, itu diperbolehkan. Kalau memang syafaatnya baik. Bukan syafaat yang buruk ya. Kalau yang baik kita dapat pahala. Bahkan inilah yang dianjurkan. Kata Nabi, "Isfa'u tu'jaru." Saling beri syafaatlah kalian, niscaya kalian dapat ganjaran ya, dapat pahala ya. Jelas Bapak ya? Nah, itu tentang syafaat. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. As-su'alus sabi', pertanyaan ke-7. Hal nazidu fi madhir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh menambah dalam pujian kepada Rasul? Boleh tidak? Maksud menambah ini mungkin berlebihan maksudnya. Boleh tidak? Nah, al-jawab la nazidu fi madhih. Kita tidak boleh menambah dalam memuji Rasul. Tidak boleh berlebihan dalam memuji Rasul. Kenapa? Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Suratul Kahfi. Katakanlah wahai Rasul. Ini perintah dari siapa? Allah. Katakanlah wahai Rasul. Katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang mendapatkan wahyu, yakni Tuhan kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Nah, di sini Bapak, Rasul disuruh berkata, aku ini manusia, hanyalah manusia seperti kalian. Artinya Rasul sama seperti kita, makan, butuh makan, minum, nikah, ya kan? Buang hajat dan semacamnya. Sama seperti manusia biasa. Manusia punya sifat-sifat manusia. Hanya saja yang membedakan, Rasul diberikan wahyu, itu aja. Maka kalau memang Rasul ini manusia yang mendapatkan wahyu, maka tetapkanlah sifat manusia pada beliau. Jangan kita berikan sifat malaikat. Seperti apa? Kan Rasul ini nggak pernah buang air besar. Wah, bisa jadi ada orang berlebihan. Atau Rasul ini seperti sekte Sufi Barelvi menyatakan tidak punya bayangan. Jadi kalau beliau berdiri nggak ada bayangannya. Ini berlebihan seperti ini, Bapak ya. Atau Rasul ini diciptakan dari cahaya katanya. Dari apa Rasul? Ya sama seperti anak Adam, ya kan? Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau manusia keturunannya dari sperma kan? Jadi jangan berlebihan ya. Kadang orang itu demi memuji Rasul dengan cara-cara berlebihan.
Nah, itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rawahul Bukhari. Al-itrah wal mubalaghatu fil madh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Lihat, Nabi melarang kita memuji beliau secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Kenapa dilarang berlebihan? Rasul menyebutkan, fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Ya, faqulu, karena itu ucapkanlah abdullahi wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihatlah Bapak-bapak, di sini Rasul melarang kita memuji beliau secara berlebihan. Maka nggak boleh kita memuji beliau secara berlebihan. Seperti apa? Contohnya, ya misalkan orang memuji wahai Rasul, seperti saya pernah lihat dengar salawat Bapak. Udah pernah saya ceritakan ya. Dilakukan anak-anak lah, kasihannya itu dulu. Jadi kalau kita ingin selamat dari neraka, mintalah tolong kepada Rasul. Ini ada, saya dengar cerita, astagfirullah. Yang nyanyikan anak-anak. Kalau anak-anak ini kan kalau dengar kayak gitu mungkin niru aja kan, tanpa berpikir benar atau salah. Nah, yang seperti ini kemungkaran harus kita ingkari. Nah, boleh, kita harus jelaskan bahwa yang bisa menyelamatkan dari neraka hanya Allah, bukan Rasul, bukan Nabi. Ya, nggak boleh kita memuji Nabi secara berlebihan. Seperti contohnya sebuah kasidah ya bahasa Indonesianya, kasidah yang bunyinya, ya akramal khalqi mamin, apa katanya, mamin apa, lupa lagi, aludzubi siwaka inda hululil, apa lafaznya, siapa yang hafal? Ini dinyanyikan nih di sebagian tempat nih. Wahai makhluk yang mulia, tidak ada tempat berlindung kecuali dirimu. Wahai makhluk yang mulia, makhluk yang paling mulia, akram itu artinya paling mulia. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa maksudnya? Nabi Muhammad kan Rasul kan. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat berlindung kecuali dirimu ketika terjadi bencana. Lihat, dia minta perlindungan pada siapa? Nabi. Lihat, ini apa namanya? Syirik. Dan ini dinyanyikan Bapak di sebagian tempat oleh sebagian kaum muslimin, dalam keadaan saya yakin mereka tidak paham artinya, padahal artinya mungkar, sangat mungkar. Masa ketika terjadi bencana kita berlindung pada na'udzubillah. Terus di antara bunyi ininya, kasidahnya berikutnya, fa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara bentuk kedermawananmu, yaitu wahai Rasul, yaitu dunia dan segala isinya. Artinya dunia dan isinya ini pemberian Rasul. Benar Bapak? Ya tuh, kemungkaran parah. Itu udah dua. Terus tiga lagi yang parah lagi. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara ilmu pengetahuan yang kau miliki, pengetahuan tentang catatan takdir dan pena. Ya tuh. Padahal ilmu tentang catatan takdir dan pena ini perkara apa namanya? Gaib. Lihat tuh. Nah, yang seperti ini dinyanyikan oleh sebagian saudara kita dalam keadaan saya yakin mereka tidak paham isinya apa, maksudnya apa. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka tugas kita menyebarkan ilmu Bapak ya, supaya orang yang melakukan itu sadar, oh ini saya salah nih, berarti saya harus perbaiki. Nah, itu contoh bersikap berlebihan dalam kepada Nabi ya, memuji Nabi secara berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru, pembahasan yang sesuai dengan kondisi umat Islam zaman sekarang Bapak ya. Pembahasan yang mungkin menarik nih. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-jihadu wal wala wal hukum. Ini jihad, loyalitas dan hukum. Ya, ada pembahasan tiga, pembahasan jihad, loyalitas, kecintaan, kasih sayang,
dan hukum. Maksudnya apa? Apa hukum jihad? Kepada siapa kita berjihad? Lalu apakah kita kepada siapa kita memberikan loyalitas, kecintaan, kasih sayang? Dan apa hukum di sini? Siapa yang berhak memutuskan hukum? Nah, itu maksudnya. Ada 3 masalah penting yang sangat vital ya, Bapak ya. Nah, sekarang kita bahas as-su'alul awal, pertanyaan pertama. Ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukum jihad di jalan Allah? Apa hukumnya? Nah, al-jawab, al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad itu wajib dengan harta, jiwa maupun lisan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum ma anfusikum fi sabilillah. Surat Taubah. Pergilah untuk berperang dalam keadaan ringan maupun berat. Pergilah untuk berperang baik dalam keadaan ringan maupun berat. Kalau ringan artinya apa? Pergi dalam keadaan ringan, ya mungkin dalam keadaan kita apa, anak-anak, istri udah mencukupi ininya. Terus perjalanan menuju tempat perang pun apa, mobil cukup, perbekalan cukup. Ini ringan. Tapi kalau berat, ya mungkin lagi musim-musim enaknya panen ini, ternyata harus perang. Berat kan? Belum lagi sarana transportasi menuju tempat agak sulit. Di sana juga perlengkapan kurang. Nah, ini Bapak, ini berat. Tapi Allah katakan tetap pergi, baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Berangkatlah perang, jihadlah. Perintah bukan? Sedangkan hukum asal perintah wajib. Lihat Bapak ya. Ini surat Taubah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum ma anfusikum wa alsinatikum. Sahihun rawahu Abu Daud. Jihadlah, berperangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian. Ini perintah dari siapa? Nabi. Kan Allah Nabi nih. Berjihadlah, perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa maupun lisan kalian. Kalau dengan harta, bagaimana Bapak? Maksudnya, ada orang mau berperang nih, saya kasih kamu nih, saya belikan ini apa? Misalkan perbekalan kamu, atau saya belikan nih kamu motor untuk perang di sana nanti, atau kamu ini mau naik boat, saya sediakan bensinnya. Nah, ini termasuk apa? Berjihad dengan harta. Bahkan sebutkan hadis Sahih Bukhari, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memberikan bekal kepada orang yang berperang, maka dia dianggap sudah berperang. Jadi Bapak, kalau kita memberikan bekal kepada mujahidin, orang yang berperang, kita dapat pahala jihad. Memberikan bekal. Wa man khalafa ghazian fi ahli bi khair faqad ghaza. Dan siapa yang ngurus keluarga orang yang berjihad, yang ditinggal, dia pun dianggap berperang. Jadi kalau ada orang berperang, dia kan tinggalkan anak istrinya kan, lalu kita ngurus, kasih makan, kita pun dianggap perang. Nah, ini namanya jihad dengan harta. Kalau jihad dengan jiwa, ya langsung terjun di medan perang. Nah, yang terakhir, jihad dengan lisan. Bagaimana Bapak? Hah? Apa? Siapa? Jihad dengan ilmu, dakwah. Dan inilah sebaik-baik jihad di zaman sekarang Bapak. Loh Ustaz, berarti nggak ada jihad dengan fisik, dengan apa, dengan jiwa? Ada, tapi tidak apa ya, artinya gini, dalam keadaan tertentu dan cuma daerah tertentu saja. Nggak, bukan semuanya Bapak. Contohnya di Indonesia ada jihad? Nggak ada. Kita jihadnya di Indonesia sekarang jihad ilmu, jihad ini. Atau harta, kita memberikan harta kepada orang ngurus dakwah, menyebarkan ilmu. Ini jihad Bapak. Jadi ketika kita nyebarkan ilmu, Bapak mau lewat Facebook, lewat Instagram, lewat ini butuh dana nggak? Butuh dana. Ketika kita memberikan uang, itu jihad di jalan Allah. Maka Bapak semangat ya dalam menyebarkan ilmu. Ketika kita menyebarkan ilmu, itu pada hakikatnya jihad. Dan inilah kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, jihad yang paling afdol di zaman sekarang jihad ilmu. Apa ya? Bukan jihad senjata. Ya karena
Kenapa bukan jihad senjata? Karena kaum muslimin dalam keadaan ya nggak kayak zaman dulu. Zaman Rasul ya satu komando, sekarang udah nggak. Ya, maka Bapak, ini yang perlu kita perhatikan. Jihad zaman sekarang jihad ilmu. Kita sebarkan ilmu semampu kita. Kita berikan dana bagi yang tidak bisa dengan lisan, dengan harta. Sebarkan ilmu. Ya, insya Allah Bapak, kalau kita semangat, artinya Allah tuh memberikan hasil, diantaranya tergantung kesungguhan kita juga. Ya, artinya gini, Allah tuh menilai seorang tuh dari kesungguhannya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya hasilnya jangan harap ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah berikan kita sesuai dengan kesungguhan kita dan keikhlasan kita. Maka Bapak semangat dalam menyebarkan ilmu. Hendaknya kita punya tekad menyebarkan ilmu kepada setiap orang yang kita ketemui. Kita ketemu satu orang, berikan satu faidah. Mudah-mudahan itu baik untuk dia. Ketemu siapa? Mau ketemu abang kita, adik kita, keponakan kita, tetangga kita, teman kita, termasuk orang-orang kafir. Dan lagi orang kafir juga Bapak butuh takwa. Jadi jangan, memang ada kalanya kita dakwah kepada orang saudara-saudara kita muslim yang terjatuh dalam kesalahan, dan ada kalanya kita juga dakwah kepada orang kafir. Mereka juga butuh sentuhan dakwah. Karena kalau kita tidak menyentuh dakwah, menyentuh mereka, kapan mereka akan Islam kan? Ya, jelas Bapak ya. Maka semangat ya kita dalam menyebarkan dakwah. Ya mungkin itu saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan ini. Ya, ada hubungan tentang jihad, loyalitas dan hukum ya. Ini pembahasan yang penting. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2.